Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mendengarkan podcast pengembara dakwah Islam. Semoga bermanfaat. Ya ini teman-teman sudah mau kurban. Nah ini kurban ini luar biasa. Pasti tidak lepas dari namanya Nabi Ibrahim dan Ismail. Masya Allah. Ya ini adalah sosok anak yang luar biasa sekali. Ya. Kenapa? Karena dia rela mengorbankan dirinya untuk Allah. Ya. Tetapi sebenarnya ada hal yang mohon maaf agak sedikit kurang disinggung mengenai Nabi Ibrahim. Kita taunya Nabi Ibrahim itu tadi penyembelih anak, ya kan? Ya. Terus mukjizatnya yang tidak dibakar. Ya. Padahal ada satu hal yang luar biasa dari Nabi Ibrahim yang mungkin kita lupakan. Apa itu kira-kira? Bisa dijelaskan nggak? Kami penasaran gitu, Mas. Dia adalah sosok seorang bapak yang luar biasa dalam keluarga. Dan seorang ayah dan seorang suami. Istrinya dua tapi mah. Hah? Istrinya dua. Itu enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa. Boleh, dalam Islam tuh 4 juga boleh. Oh enggak apa-apa. Asal bisa adil ya. Menarik nih. Balik ke topik lagi. Kurban Tadi tadi. kita membahas tentang Nabi Ibrahim, Ibrahim. Yang banyak kita lupakan bahwa beliau ini adalah seorang ayah, sosok seorang ayah yang luar biasa sekali. Beliau mendidik anaknya. Ya, yang jadi pertanyaan kita, kenapa anaknya itu sampai seperti itu? Nah gimana tuh, Mas? Kok bisa Itu. Nabi Ibrahim mendidik anaknya kayak gitu? Iya kan kalau mohon maaf kalau dia sembelih segala macam itu udah sering diungkapkan kita. Tapi kenapa anaknya bisa sampai seperti itu? Kok mau gitu? Nah, itu diungkap dalam surah Ibrahim. Apalagi kan zaman sekarang anak-anak pada mohon maaf nih ya, mungkin ya nggak jauh dari siapa-siapa, mungkin diri saya sendiri kadang sama orang tua kadang malas kayak gitu. Nah itu kayak gimana sih caranya, apalagi nanti saya juga akan beristri kan, nanti buat didik anak saya kan, saya pastinya nggak mau anak saya gini. Nah itu gimana sih, kok Nabi Ismail itu bisa nurut, soleh bisa nurut sama orang tuanya, bisa hard gitunya, itu pastinya nggak mungkin cuma dari anaknya, pastinya dari orang tuanya sih, atau gimana, Mas? Nah, itu dia. Dalam surah Ibrahim jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa bani an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Nah, yang pertama kali yang harus disiapkan seorang orang tua itu adalah beliau itu mempersiapkan balad atau lingkungannya yang bagus. Nah, itu yang pertama sekali yang beliau siapkan. Wa qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminau. Nah, beliau persiapkan anaknya itu adalah di suatu yang dekat Ka'bah. Nah, lingkungan penting sekali. Sebelumnya Nabi Jadi Ibrahim- pertama kali yang beliau kasih itu adalah lingkungan yang baik. Lingkungan. Untuk Berarti lingkungan anak-anak. bisa merubah sifat seseorang ya. Nah, apanya dikasih lingkungan yang baik lah dulu. Oh Itu yang pertama. Iya, itu yang pertama. Kenapa? Ada kan hadis menjelaskan kan, semua manusia itu lahir dalam keadaan Islam, dalam fitrah. Ya. Kullu mauludin yuladu al fitrah, semua fitrah kan, kecuali yang menyebabkan dia masuk yang menyebabkan menjadi Nasrani, Yahudi itu adalah orang tua gitu kan. Sebenarnya itu bukan orang tua, tapi lingkungan lebih. Ada juga yang nggak punya orang tua, udah meninggal tapi jadi berandalan juga. Jadi lingkungan secara keseluruhan bisa teman, bisa bibi, bukan hanya orang tua. Orang tua yang dominan memang. Nah, yang kedua, Rabbi innahun na'adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, ya Rabb, berhala-berhala ini itu sudah banyak menyesatkan banyak manusia. Oh iya, kan dulu Nabi Ibrahim tinggal di dekat orang tuanya yang berhalanya banyak tuh, Mas. Itu. Tapi Pelajaran keduanya adalah ilmu yang ditanamkan itu tauhid. Itu yang paling penting. Allah. Itu pertama kali harus ditanamkan. Gimana anak kita tuh mengenal Allah, lihat pohon tuh ingat Allah, lihat semut ingat Allah, Sebentar. lihat laut ingat Allah. Sebentar. Ya, kok bisa ya orang tua Nabi Ibrahim kan tukang buat patung kan, tapi Ibrahimnya sendiri nggak kayak orang tuanya gitu. Nah ini buat kita nih, buat kita yang orang tua kita mungkin mohon maaf yang orang tua kita nggak sebaik ustadz yang lain, nggak sebaik ulama, tapi saya ini pengen baik, tapi kayak gimana saya mau baik, orang tua saya aja nggak baik. Nah kayak gimana nih kita, kayak ini kan Nabi Ibrahim orang tuanya kan
membuat patung. Benar. Nah, inilah kita harus banyak belajar ya. Pertama, memang solehan itu bukan turunan. Bukan turunan ya, Mas? Turunan enak sekali. Kita harus ada usaha yang banyak di situ. Berarti siapapun Belajar. Iya. Pantesan ya kayak anak ustadz itu kadang belum tentu ya, belum tentu. iya gitu kan belum tentu. Dididik dengan baik. Walaupun anak nabi juga banyak, anak nabi kan. Seperti Nabi Nuh. Nah, Masya Allah. Berarti itu memang orang-orang pilihan dari Allah ya. dan berarti ada pelajaran juga di sini. Apa nih? Walaupun bukan anak nabi juga bisa. Walaupun bukan seorang nabi juga bisa jadi orang soleh. Masya Contohnya siapa? Luqmanul Hakim. Luqman Hakim. Nah, tapi yang menarik Luqmanul Hakim ini yang pertama kali dikasih juga ilmu apa? Ilmu apa? Tauhid. Masya Allah. Kayak gimana sih ilmu tauhid yang sebenarnya, apalagi kayak saya orang awam itu, Mas? Nah, kita berikan surah dulu, surah Luqman. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Oh, ketika Luqman itu mengajarkan kepada anaknya la tusyrik billah. Jangan syirik ke Allah, sama seperti Nabi Ibrahim tadi. Jangan menyembah berhala, ini sudah banyak menyesatkan. Berarti itu intinya tauhid kepada Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Sungguh syirik itu adalah kejoliman yang sangat besar. Sama Nabi ini yang mengajarkan pertama kali. Rasulullah pertama kali mengajarkan itu juga. Bagaimana la ilaha illallah dalam hati ini kuat sekali. Nah, bagaimana mengajarkannya? Gampang. Gimana? Gampang sekali mengajarkan itu. Contoh misalnya nanti sama anak kita, misalnya ada cabe, ada sama cabe, ada sama kelapa misalnya, atau cabe sama buah jeruk tadi kan. Kita tanya, buah jeruk ini sama cabe ini air hujannya sama apa enggak? Sama, Mas. Sama. Dari hujan juga. Oke, rasanya bagaimana? Beda, Mas. Siapa yang ngasih rasa itu? Allah. Sebentar. Saya berpikir secara logika. Iya. Allah alam. Pastinya Allah lah. Allah pasti ada zat yang mengasih itu. Gak mungkin sih. Tapi secara orang kimia secara itu sendiri. katanya terjadi begitu saja. Jadi begitu saja tuh gimana itu, susah kalau Kayaknya begitu emang saja tempat ya. di situ aja ya. Oke, kalau begitu saja jantung kita siapa yang ciptain? Siapa yang detakin jantung kita? Begitu saja? Nggak mungkin. Pasti Allah yang menjetakinya. Ya. Itu pertama kali. Mudah sekali lihat laut. Ingat, itu Masya Allah ya nak. Air sebanyak ini dari mana gitu ya? Berarti caranya kita menanamkan tauhid kepada anak kita itu kita setiap Cantolkan saat ke Allah. cantolkan kepada Allah. Cantolkan. Ketika kita berjalan bismillah. Nah, kemudian ini datang hujan, kita baca doa, ini Cantolkan. turunnya dari Allah, ini kehendak Allah Cantolkan gitu. terus. Berarti sangat mendasar banget ya. Sebenarnya simple aja, sebenarnya nggak mesti harus Tapi intinya tapi lagi kita ini sebagai orang tua juga harus sudah bisa ke sana. Kalau enggak susah jelasinnya. Kalau Iya orang sih. tua aja kita ingat nanti Allahnya sebenarnya. jarang. Iya. Seperti Rasulullah mengajarkan ke Ibnu Abbas. Riwayat Imam At-Tirmizi. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, pada suatu hari saya tuh di belakang Rasulullah, dibonceng. Apa yang diajarkan? Naik apa itu, Mas? Bisa naik unta, bisa. Apa yang diajarkan beliau? Tauhid semuanya. Iya, ya gulam, kata Rasulullah. Ini muallimuka kalimat. Ya gulam, wahai anak muda, saya ingin mengajarkan engkau sebuah kalimat. Masya Allah. Begitu halusnya kan beliau Harus menyampaikan. Rasulullah. Enggak, kayak ini anak belajar. Bukan begitu. Ya gulam, wahai anak muda. Masya Allah. Dengan kata-kata yang lembut dan Masya Allah. Boncengan itu, makanya kalau sama anak juga boncengan kasih itu. Dipegang tangannya Ya, gitu kasih gulam. nasihat. Masya Allah. Masya Allah. Apa nasihatnya? Ihfadzillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Allah lagi. Jagalah Allah. Maksudnya apa? Maksudnya? Jagalah syariat-syariat Allah nih. Perintah-perintah Allah dijaga baik-baik, larangannya dihindarkan baik-baik. Maka Allah akan menjaga kita. Allah akan menjaga harta kita, Allah akan menjaga diri kita, Allah akan menjaga keluarga kita. Semuanya Allah jaga. Karena kalimatnya itu umum. Ihfadzillah yahfadka. Ya, kalau dalam sorob itu namanya itu adalah nakiroh bentuknya, bentuk umum. Tidak punya alif lam. Kalau ada alif lamnya baru makrifat namanya, makrifah. Kalau ini alma misalnya, al-maun ya.
Kalau dia bentuknya marifat al-ma'u, berarti air satu aja. Kalau ma'un air semuanya nih. Umum dia. Nah, itu dalam ihfadillah yahfadka. Allah akan jaga apapun itu dari kita. Masya Allah. Lanjut tanya, itu kok cantol semua ke Allah semua. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka kamu tuh akan mendapati Allah di hadapanmu. Nah, kurang lebih semakna lah artinya. Ya semoga juga jagalah Allah. Emang Allah harus dijaga Mas itu. Tapi syariatnya itulah. itu ya. Itu Ibnu sebenarnya. Abbas tuh masih SD. Masih Tapi SD dia Imam. paham seperti itu. Maksudnya Rasulullah tuh jagalah Allah tuh apa? Kan Allah nggak perlu dijaga. Iya. Tapi maksudnya apa tuh dia paham. Itu Ibnu anak Abbas- kecil ya, Bang. Anak kecil. Dan kita saya orang dewasa harus memikir 2 kali itulah. Dijaga. Ibnu Abbas tuh kisaran umur kurang lebih 8 sampai 12 tahun ketemu Udah bisa Rasulullah. nangkap apa Tapi maksudnya sudah di kata-kata itu ya. Itulah, hebatnya. Yang dimaksudkan dengan dijaga anak itu adalah kecil, anak SD. jaga syariat. Jaga syariat. Dia sikap, tahu jaga dia. akhlak, Bukan jaga Allah. adab, jaga terhadap termasuk lingkungan kita sendiri, terhadap orang-orang di sekitar kita. Kemudian orang tua, guru, teman, ya gitu ya. Itu harus dijaga ya dari sopan santun kita gitu ya, Mas. Masya Allah. Dengan apa? Dengan akhlak Rasulullah ya, Mas. Masya Allah. Cantolkan semuanya Masya Allah. ke Allah. Itulah tauhid. Gampang. Cantolkan Sederhana. semua terhadap Allah ya. Ya. Apapun yang terjadi, apapun yang kita tertimpa musibah, kita bahagia, senang, itu semua atas kehendak Allah ya, Mas. Itu yang pertama. Nih, kita nih Ini baru pertama ini, Mas. Ini emang ada berapa, Mas? banyak pelajaran dari Nabi Ibrahim. Itu baru tauhid. Setelahnya ada lagi Luqman juga. Setelahnya ada lagi bagaimana mendidik seorang anak. Oke. Kita break dulu. Kita break dulu. Terima kasih teman-teman pendengar podcast Pengembara Dakwah Islam. Kita akan lanjut ke episode berikutnya. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih. Jauhkan dari ujub ya Allah.